Pada zaman kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara yang bertugas melindungi raja beserta keluarga kerajaan. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 hingga 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas seperti sedia kala, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Inspektur kelas 1 atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik RS Sukanto Cokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11, Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia. Polri menyatakan dirinya kombatan yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi istimewa diganti menjadi mobil brigade sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di Front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain sebagainya. Periode 1950 hingga 1959. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat RS Sukanto yang bertanggung jawab pada Perdana Menteri atau Presiden. Kedudukan Polri kembali ke Jakarta karena belum ada kantor, digunakanlah bekas kantor Hof van de Dienst Algemeen Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian RS Sukanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi markas besar kepolisian hingga sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan konstituante, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Jabatan Perdana Menteri, saat itu almarhum Insinyur Juanda, diganti dengan sebutan Menteri Pertama. Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Kepres nomor 153/1959. Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI
yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, RS Sukanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959, RS Sukanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri atau Menteri Muda Kepolisian. Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antara unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI tahun 1967 dengan SK Presiden nomor 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan, menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam atau Pangap. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1969, jabatan Menhankam atau Pangap berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969, dengan Kepres nomor 52/1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai Undang-Undang Nomor 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.